Ya. Pertama, ini kan Lotus Framework ini kan membangun proses di atas WordPress, maksudnya membangun engine ya di atas WordPress. Iya. Nah, yang pertama itu pernah nggak Mas itu ngukur performanya? Soalnya kan gini, WordPress itu kan prosesnya udah dari A sampai Z itu kan udah diketahui, tinggal kita buka sekarang. Nah, kalau misalnya itu ditambah di atasnya lagi kan ada engine untuk membuatnya jadi MVC. Ya itu performanya gimana? Terus yang kedua itu kalau menurut saya itu bukan framework yang untuk istilahnya untuk memudahkan developer WordPress terutama untuk bisa membangun website dari WordPress. Tapi lebih baik kan menggunakan dan kita membuat MGA istilahnya generator WordPress bukan framework. Nah itu gimana? Oke, coba saya jawab ya. Pertama soal performa, ini memang jadi concern saya. Pertama kali saya bikin framework ini, saya ngetes payloadnya. Kalau di atas WordPress mungkin ya ada perbedaan 0,1 0,2 detik mungkin 0,1 lah. Tapi 0,1 versus Anda coding mati-matian pilih mana? Saya pilih 0,1 Mas. Itu jawaban saya sih. Di sini orang bebas berpendapat ya, mungkin Masnya nggak setuju 0,1 itu 20.000 visitor ya, oke. Pakai cara saya apa? Saya menganggap ini adalah cara yang sangat membantu saya. Karena saya juga bikin plugin ada filosofinya Mas. Filosofinya gini, selesaikan 90% permasalahan yang umum. Yang 10% ini perlu penanganan khusus, outliners. Nah, Lotus Framework ini memang diciptakan untuk yang 10% ini. Kalau Anda bikin WordPress-nya cuma butuh kontak form ya, nggak usah pakai Lotus Framework, udah ada hal-hal lain yang mendukung itu. Kita memang main di 10% yang itu sangat kompleks dilakukan kalau pakai WordPress gitu mungkin Mas. Terus yang kedua tadi masalah apa Mas? Ya generator. Oke, generator itu ada ya udah banyak framework generator, ada generator post type. Terus ada generator macam-macam post meta. Oke, generator itu memang bagus, cuma juga di luar scope kita. Karena saya dulu pernah juga ketika pakai Rails, Masnya developer udah pernah pakai framework apa? Saya full PHP pernah ya. Jadi dulu tuh iming-imingnya Rails adalah dia punya generator scaffolding untuk bikin master ya. Anda ketika perintah di command line scaffold generate misalnya mobil Anda langsung dapat semua. Oke, that's good. Tapi sekali lagi generator itu menyelesaikan 90% masalah. Itu bukan prioritas kita. Prioritas kita adalah 10%. Jadi mungkin memang bagus sih dia generator, cuman kita di sini sekali lagi menyelesaikan 10% masalah yang sangat unik dalam WordPress. Yang request-nya sangat kompleks. Oke, gitu mungkin Mas. Oke, mungkin yang belakang tadi Masnya. Selamat sore, nama saya Teddy dari mono.com. Teddy dan Teddy ya. Oke, Mas. Mau tanya aja, ada nggak early access sebelum public release kodenya? Kalau early access sementara saya belum nentuin kodenya, maksudnya kodenya masih gabung sama kode lain, mungkin belum bisa Mas, mohon maaf. Karena kan ada kode lain yang cara-cara mengamankan yang rahasia yang itu nggak bisa besar ke publik, tapi pasti kita kasih early access nanti. Mungkin bisa tukeran kontak aja di sini Mas. Oh enggak, kan open source Pak, jadi frameworknya bisa dipakai ini. Oke. Masnya baju itu mungkin. Selamat sore. Iya, selamat sore. Nama saya Eko. Saya mau tanya fungsi core dari WordPress-nya, core dari WordPress-nya itu tetap ada apa enggak atau dihapus atau gimana? Core prosesnya justru itu yang kita gunakan, tetap ada sekali. Link WP admin itu juga masih saya teruskan dulu nanti bareng ini semua. Link WP admin itu masih ada apa enggak? Terus seperti kita misalnya nambah plugin di web dashboard core-nya di dashboard core itu ada masalah nggak nantinya? Terus saat ini saya lagi banyak membangun ke
root themes yang ngilangin tag WP-nya. Jadi benar-benar kita hapus semua tag yang di HTML yang bentuknya WP itu dihapus semua kan. Nah itu nanti akan ada masalah nggak kalau diimplementasikan di root themes yang saya kembangin juga itu. Untuk dari saya cukup sekian, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih pertanyaannya. Oke, kita jawab yang saya dulu ya. Jadi di sini untuk tim nggak akan ada masalah, karena kalau kita lihat dari arsitekturnya, memang dia bisa jalan di atas timnya, Mas. Jadi tim yang Mas buat nanti nggak akan bersinggungan dengan WordPress, dengan framework kita. Teknis menghook page-nya gimana, triknya, silahkan nanti kalau udah rilis dilihat source code-nya aja. Sangat teknikal, tapi intinya kita melakukannya cukup clean. Jadi insya Allah nggak ada tim yang bentrok dengan ini. Terus yang kedua masalah plugin, justru plugin yang ada juga masih bisa dipakai, dan dengan framework ini kita berusaha tidak menghilangkan ciri khas WordPress ya. WordPress itu kan dicintai karena pluginnya banyak. Kalau saya membuat sesuatu yang menghilangkan dan yang dicintai kan bukan sesuatu yang baik. Nah, jadi di sini kita juga sudah memikirkan itu, ini nggak akan ada masalah. Jadi seperti di Project Kraton tetap pakai contact form, tetap pakai slideshow, plugin apa kita tetap pakai semua. Pakai WP Better Security jelas, cara nggak ada problem. Terus yang pertama tadi Mas? Core-nya tetap akses dong. Core-nya tetap akses. Nah ini nanti kita rencananya bisa di-hook di WP admin, bisa di-hook di depan, bisa terserah mau di mana. Oke, mungkin itu yang mana? Saya mau tanya. Oh iya ya, yang pegang mic berbahasa Mas ya. Oke, Di Letus Framework itu bisa nyambung ke WordPress. Kalau misalkan WordPress itu update, apa itu masih bisa connect gitu loh? Sekarang kan 3.6.1, besok 3.7, apa itu masih bisa support ke 3.7 itu? Otomatis atau gimana? Udah itu pertanyaannya. Oke. Saya coba jawab. Kalau sebetulnya kalau Anda pernah kenal coding Rails, ada yang istilahnya monkey patching ya. Monkey patching itu ada branch plugin yang nggak sesuai dengan plugin sebelumnya, terus dia terpaksa di-patch sendiri. Nah, di Lotus ini kan kita cuma numpang sama patch-nya. Nah itu nggak ada masalah. Kalau WordPress-nya update kita tetap jalan. Kecuali Anda pakai function yang depreciated atau nggak disupport lagi sama WordPress. Contohnya WP Sign-On itu dulunya namanya WP Login lah masalah. Nah kalau itu udah di luar kuasa kita, karena kita istilahnya kalau simbiosis mutualisme kita kan cuma numpang fungsinya. Fungsi yang diganti itu adalah kewajiban Anda untuk selalu ngikutin core function-nya WordPress apa yang diganti. Sama sih pertanyaan kalau Anda bikin themes itu ada supported version-nya kan. Kenapa ada supported version? Karena dia pakai fungsi-fungsi tertentu. Kalau fungsi itu depreciated ya nggak bisa dipakai lagi. Nah ini tergantung dari Anda codingnya sih Mas jawabannya. Oke itu mungkin Mas. Concern saya satu lagi. Ya. Pertanyaan pertama sebenarnya sama yang sebelumnya. Kalau WordPress-nya di-upgrade sejauh mana kemungkinan akan kompatibel, dan yang kedua masalah security. Saat dia pakai framework di atas WordPress dan dia bisa melakukan WP post update dan lain-lain, saat Lotus framework yang sampai kembangin ada yang bolong atau gimana, kemungkinan besar akan bagaimana? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus. Emang ini tadi kurang diupas. Jadi sebenarnya ketika Anda bikin suatu web, bikin aplikasi, salah satu tanggung jawab Anda adalah mengamankan aplikasi ini. Cuman karena di WordPress ini semuanya udah serba plugin, kewajiban tadi sedikit hilang yang kita pakai. Misalnya WP Better Security itu sudah mengamankan bagian admin. Terus WP admin itu nggak bisa diakses dari luar. Nah, ketika Anda pakai framework ini, ada memang security tambahan yang harus kita lakukan. Contohnya, kalau kita pernah pakai framework kan, kita ambil post itu berdasarkan ID dari database. Kalau orang yang tahu ini pakai framework diganti primary key-nya, dia bisa ambil post lain enggak? Itu memang harus kita lakukan secara manual. Untuk hal seperti itu. Tapi kalau Anda tanya bisa nggak Mas kena SQL injection? Karena kita pakai fungsi core WordPress kena nggak SQL injection? Kalau WordPress kena, kita kena. Dan tanya ke WordPress ya, nggak ke saya. Karena kita kan pakai core-nya WordPress, gitu Mas. Tapi intinya di sini Anda coding pola pikirnya sudah bukan WordPress, tapi Anda programmer yang dahulu kala sebelum mengenal WordPress. Nah,
Terus tadi masalah WordPress sudah punya hole nggak? Sama. Rails dulu waktu keluar dia punya hole gede, ditutup. Nah, terus kita gimana tahu? Itu emang kalau developer yang benar-benar anak backend udah harus selalu tahu ini ada hole nggak kayak gitu. Sama sih, Anda pakai plugin, terus ada plugin galeri apa yang dia bisa kena SQL injection. Anda sebenarnya tetap kena kan? Cuman mungkin Anda nggak tahu aja. Tapi tetap ada beberapa plugin di WordPress kan yang berbeda. Contoh W3 Total Change, rilis yang terakhir. Saya 2 rilis yang sebelumnya. Kita bisa masukkan kode PHP di common. Terus di WordPress forum lumayan gempar kan ya. Autornya agak jengkel karena ini bug yang berbahaya ini dirilisnya di public gak di email. Terus yang ngepost ini dia bilang karena saya email Anda gak dibales. Nah itu sesuatu yang kita nggak bisa ngatur juga. Itu tergantung Anda gimana codingnya. Oke, mungkin ada yang masih penasaran. Waktu yang sangat berharga 2,5 menit. Benar nggak ada yang lain? Oke, kalau ada mungkin saya tutup aja ya. Terima kasih untuk waktunya dari pihak WordCamp. Terima kasih dari audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.